Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara pemasangan infus secara SOP, yaitu standar operasional prosedur. Jadi untuk pengertian, pemasangan infus ini adalah suatu tindakan untuk memasukkan cairan, baik obat maupun cairan RL ataupun NaCl melalui pembuluh darah. Jadi aluran darah bisa dibilang yaitu pena memakai IV kateter, yaitu intravena kateter. Jadi untuk tujuan sebagai tindakan pengobatan, biasanya di rumah sakit kita melakukan pemberian obat ada yang melalui IV. Sesudah itu untuk melengkapi kebutuhan pasien, bisa ada pasiennya dehidrasi, itu bisa kita lakukan pemasangan infus. Sudah itu untuk kebijakan, yaitu dilakukan pada pasien dengan dehidrasi yang pertama, yang kedua yaitu pasien sebelum transfusi darah. Jadi kita sebelum transfusi darah biasanya kita akan memasukkan NaCl. Nah, setelah melakukan sesudah darah masuk, sesudah transfusi, biasanya kita harus melakukan NaCl karena untuk mencegah pembukuan darah di dalam pembuluh darah. Setelah itu pasien pra dan pasca bedah sesuai dengan program pengobatan. Untuk pasien sesudah bedah, yaitu post operasi ataupun preoperasi, biasanya dilakukan pemasangan infus. Setelah itu pasien yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum, karena ini untuk melengkapi kebutuhan pasien ataupun cairan di tubuh pasien. Jadi untuk prosedur kerja, yang pertama yaitu perangkat infuset steril. Biasanya ada wadah untuk infuset sendiri. Setelah itu cairan infus yang diperlukan bisa jadi asering, RL, biasa NaCl sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Yang ketiga jarum infus, yaitu IV kateter. Kapas alkohol kain kasa steril, termokuet, pengalas, bengkok, standar infus, sarung tangan, betadin, dan tiang infus. Plester dan gunting perban, spalek dan kasa gulung, tempat cuci tangan, alat tulis persiapan. Nah, jadi alat tulis untuk dokumentasi. Untuk tindakan, kita sebelum melakukan tindakan pemasangan infus, kita harus menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan. Nah, sebelum tindakan kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, Pak, Bu, ini nama saya, ini perawat ini, jaga sore ini kita akan melakukan pemasangan infus karena Bapak akan melakukan operasi ataupun di IGD langsung memasang infus karena untuk melancarkan pemberian obat melalui IP. Untuk tindakan yaitu cek kebutuhan pasien. Kita cek dulu kebutuhan pasien berapa per menit, bisa 20 tetes per menit, menggunakan ada rumus penghitungan cairan infus. Setelah itu kita jelaskan tindakan yang akan kita lakukan, tujuan dan prosedur. Persiapan alat sesuai kebutuhan, alat-alat didekatkan kepada pasien. Jadi alat-alat infuset, infuset, plester, gunting, perban, seluruhnya kita dekatkan kepada pasien untuk memudahkan kita melakukan tindakan. Botol cairan digantung. Setelah itu kita sambungkan dengan selang infus. Setelah siap, kita melakukan mencuci tangan. Kita cuci tangan, memasang APD, yaitu alat pelindung diri, masker, handscoon. Untuk sekarang kalau
di masa-masa pandemik ini kita bisa melakukan alat pelindung diri dengan lengkap dan aman. Jadi kita buka infusetnya, kita keluarkan selang udara, terus tusukkan ke botol infus. Jangan sampai ada udara di selang infus, karena itu akan terjadinya emboli di dalam saluran darah ataupun di jaringan di saluran perdarahan. Alirkan cairan sehingga mengisi setengah bagian tabung pengatur. Nah, di selang infus itu ada tabung yang gunanya untuk mengatur tetesannya. Kita isi setengah, ada batas di selang infus tersebut untuk cairan yang bakal kita isi. Setelah itu daerah yang ditusuk di disinfeksi. Kita lakukan dengan menggunakan alkohol swab. Nah, kita di steril dulu. Setelah itu tusukkan jarum ke dalam pena yang dimaksud, yang sesudah kita tentukan ukurannya yang sesuai kebutuhan pasien. Jadi ukuran pasien itu kalau dewasa bisa 22 ataupun bisa ada juga yang ada 18. Kalau untuk bayi biasanya ada 24. Nah, setelah kita tusukkan jarum ataupun IV kateternya, setelah itu kita darah akan keluar sendiri melalui tabung IV kateternya. Setelah darah keluar, kita akan bisa melepaskan turnuketnya terlebih dahulu. Setelah dilepaskan, kita cabut jarumnya, dan yang akan tinggal jadi IV kateternya akan tinggal. Setelah itu kita sambungkan ke selang infus tersebut. Setelah itu kita atur tetesan sesuai dengan kebutuhan, bisa jadi 20 kali per menit, bisa jadi 40 kali per menit sesuai kebutuhan pasien. Beritahu kepada pasien bahwa tindakan telah selesai dilakukan. Setelah selesai kita lakukan, Pak, Bu, ini sudah selesai. Setelah itu kita rapikan alat, cuci tangan, dokumentasi tindakan yang kita lakukan. Kita dokumentasikan pemasangan infus. Jadi pemasangan infus ini cairannya, apakah ada obat tambahan di dalam cairan, apakah akan dilakukan transfusi, bisa kita lakukan di dokumentasi di rekam medik pasien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan. Saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.